Nah, ketiga mobil ini bisa dikonsiderasi di rentang harga 150 juta. Tapi dengan di budget 250 juta Anda mendapatkan beberapa pilihan lainnya. Nah, kalau misalkan Anda ingin membeli mobil baru masih dengan 5 penumpang gitu ya, ada di pilihan pertama itu. Halo kawan sebumi dan juga kawan setata surya, selamat datang di channel Car Driver Solar System. Oke, seperti di video sebelumnya, kami memanggil penonton dari channel ini sebagai kawan sebumi dan juga kawan setata surya. Jadi sekali lagi selamat datang di channel Car Driver Solar System. Berisik banget pak. Sorry. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mobil baru pertama mana yang sebaiknya dibeli oleh pembeli yang pemula ya. Misalkan Anda adalah seorang pemotor yang ingin memiliki sebuah mobil pertama, mobil baru, dan sudah memiliki SIM. Ini yang terpenting ya, harus bisa dulu mobil. Kami merasa harus bisa dulu mengendarai mobil dengan baik, dengan benar. Dan kalau bisa punya SIM A-nya ini jangan nembak ya. Yang pertama itu jangan nembak, harus melalui proses yang baik dan benar, nggak nyogok, dan memang terlatih untuk bisa menyetir di jalan raya. Karena jujur, mengendarai mobil di jalan raya itu sangat membutuhkan skill, awareness, dan juga ketertiban ya. Skill, awareness, dan ketertiban, karena safety di jalan raya itu sangat penting ya untuk semuanya, untuk semua pengendara di jalan raya, bukan hanya kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar bisa menerapkan safety dan bisa berkendara dengan baik, nggak salah-salah ya. Itu yang pertama, jangan nembak SIM. Harus bisa dulu mobil. Ada kursus, ada misalkan bisa dengan meminta saudara atau misalkan orang tua, rekan, siapapun lah yang Anda kenal untuk mengajari Anda menyetir, meminjam mobil mereka untuk dipinjam belajar nyetir, atau misalkan kursus nyetir ya. Itu yang lebih direkomendasikan gitu kalau misalkan Anda belum bisa menyetir. Itu yang pertama. Yang kedua, budgetnya pastikan ada ya. Budgetnya pastikan ada dulu, dan memang harus cukup untuk bisa membeli mobil dan juga melakukan perawatannya. Plus budget untuk di luar keperluan mobil ya. Budget sehari-hari, budget untuk investasi, budget untuk pengembangan diri, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, jangan dengerin apa kata orang lain. Anda harus punya keyakinan yang teguh untuk pilihan yang akan Anda pilih ini. Jadi menurut saya 3 hal utama ini harus dimiliki. Menurut kami, budget yang aman mungkin untuk mobil baru sepertinya di atas 180 juta menurut kami ya. Karena barulah di angka 180 juta itu ada beberapa mobil yang bisa dipilih menjadi mobil yang cukup nyaman digunakan sehari-hari untuk keluarga ya. Ini mobil baru untuk keluarga. Di antaranya ada Toyota All New Agya tipe G, CVT, dan juga manual. Oke lah, OTR-nya 191 untuk yang tipe G-Matic ya, tapi dengan diskonnya bisa saja kalau misalkan Anda dapat sales yang baik, mungkin bisa ya 180 bisa sampai, atau bahkan kurang juga bisa sampai, tergantung salesnya ya. Lalu Daihatsu Ayla tipe R itu juga ada, dengan diskon-diskonnya bisa juga dapat 180 juta. All New Agya dan Ayla ini bisa dikonsider sebagai mobil dengan fitur yang cukup banyak,
dengan value yang cukup baik, harganya cukup murah gitu ya, ini bisa dipilih. Dan keiringan bahan bakar yang sangat baik, ini bisa dipilih. Ada juga Honda Brio Satya tipe E dan juga tipe S juga bisa Anda pilih di sana. Ini OTR-nya udah agak tinggi daripada Agya dan Ayla. Jadi bisa Anda consider juga kalau misalkan Anda memilih mobil yang desainnya cukup aman gitu ya. Nah, ketiga mobil ini bisa dikonsiderasi di rentang harga 180 juta, tapi dengan jumlah kondisi keluarga yang kecil gitu ya. Hanya 4 orang lah, diisi oleh 4 orang, itu bisa dipilih antara 3 ini untuk mobil baru. Lalu kalau misalkan Anda sudah memiliki keluarga gitu ya, dan juga pengen muat banyak orang gitu, nah Toyota Calya dan Daihatsu Sigra juga bisa menjadi konsiderasi Anda, dari tipe terendah sampai yang tertinggi. Cuman kami merasa mohon maaf ya, kami kurang sedikit merekomendasikan ini karena sepertinya lebih baik menunggu generasi selanjutnya dibanding beli Calya atau Sigra saat ini, karena sudah cukup tua ya Calya dan Sigra ini. Usia basisnya untuk saat ini generasi sekarang itu sudah cukup lama. Faceliftnya juga menurut kami masih butuh penyegaran ya. Jadi lebih baik menunggu generasi selanjutnya yang bisa jadi memberikan fitur dan value yang lebih baik. Kami merasa seperti itu sih. Tapi preferensi ada di tangan Anda, pilihan ada di tangan Anda. Jadi silahkan jika Anda misalkan ingin beli Calya dan Sigra, itu hak Anda. Jadi tapi menurut kami seperti itu. Oke, mungkin itu rekomendasi mobil-mobil baru di rentang 150 sampai 250 juta yang bisa dikonsiderasi untuk mobil pertama yang ingin Anda miliki ya. Mohon tekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.